Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi terkait dengan asuransi syariah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya. Nah, menurut UU nomor 2 tahun 1992, asuransi itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu surat pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan pada PSAK 108, asuransi syariah itu didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, jika dilihat dari konsepnya, asuransi syariah itu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Sedangkan pada konsep asuransi syariah, yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Kemudian selanjutnya perbedaannya dilihat dari sumber hukumnya. Jika asuransi syariah itu bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Tapi ketika asuransi syariah itu jika dilihat dari sumber hukumnya itu bersumber dari wahyu ilahi. Kemudian sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah, atau kebiasaan Rasulullah, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf atau kebiasaan, kemudian masolih mursalah. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari makrubo atau maisir, gharar, dan riba. Nah, untuk asuransi konvensional ini tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba yang diharamkan dalam muamalah. Sedangkan untuk asuransi syariah itu bersih dari adanya praktik ini makrubo tersebut. Kemudian perbedaannya terletak pada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jika di asuransi syariah itu terdapat DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbatas dari praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada DPS. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dilihat dari jaminan atau risiko. Nah, pada asuransi konvensional ini bersifat transfer of risk atau di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung pada penanggung. Sedangkan pada asuransi syariah itu jaminan atau risk bersifat sharing of risk atau di mana terjadi proses saling menanggung antar peserta. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan dilihat dari investasinya. Jika asuransi syariah itu bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan pada asuransi syariah ini itu dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni bebas dari riba dan maisir dan tempat atau jenis investasi yang dilarang. Jadi intinya itu pada investasi syariah itu tidak boleh berinvestasi pada sesuatu yang haram.
Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah kepemilikan dananya. Nah, jika asuransi konvensional ini dana yang terkumpul dalam premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan serta menginvestasikan dana yang dimiliki. Sedangkan pada asuransi syariah ini, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta atau sahibul mal. Kemudian perusahaannya hanya sebagai pemegang amanah atau mudharib dalam mengelola dana. Kemudian yang selanjutnya yaitu komisi agen. Nah, komisi agen pada asuransi konvensional nilainya cukup besar, terutama diperuntukkan bagi komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu, nilai tunai 2 tahun pertama biasanya belum ada. Sedangkan pada asuransi syariah ini tidak dibebankan kepada peserta, tetapi kepada dana pemegang. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya dilihat dari sumber pemberdayaan klaim. Jika pada asuransi syariah itu sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung, sedangkan pada asuransi syariah ini sumber pembiayaan klaimnya diperoleh dari rekening tabaruk, yaitu peserta saling menanggung. Jika ada salah satu peserta yang mendapat musibah, maka peserta yang lainnya juga ikut menanggung risiko. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, perbedaannya pada keuntungannya. Jika pada asuransi konvensional itu keuntungan yang diperolehnya itu dari surplus underwriting, yaitu komisi asuransi dan hasil investasi, seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah itu keuntungan yang diperolehnya dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Nah, intinya pada keuntungannya itu jika pada asuransi konvensional itu keuntungannya buat perusahaan, sedangkan untuk asuransi syariah keuntungan buat bagi hasil dengan peserta. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dan mekanisme asuransi syariah. Sumber hukum ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Di mana Al-Quran itu terdapat 2 surat yang menerangkan. Yang pertama Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan juga Quran surat Yusuf ayat 43-49. Untuk surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian untuk surat Yusuf dari ayat 43-49 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf menjelaskan mengenai takbir mimpinya, di mana jika kita mengetahui ada kondisi yang buruk di masa datang, yaitu kekeringan, maka kita dapat melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapinya dengan cara bertanam selama 7 tahun maksudnya. Sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian sumber yang kedua dari Al-Hadis, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang berbunyi, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Dan yang kedua, mengenai mekanisme asuransi syariah. Mekanisme asuransi syariah ini
terbagi menjadi dua bentuk mekanisme. Yang pertama yaitu skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi tanpa investasi. Terus yang kedua, skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi sekaligus investasi. Nah, dari kedua mekanisme di atas terdapat 3 akad yang digunakan sebagai mekanisme asuransinya. Yang pertama yaitu akad tabaruk, yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad tabaruk ini digunakan ketika membentuk dana tabaruk dari seluruh peserta asuransi. Dana tabaruk inilah yang akan digunakan untuk saling tolong-menolong di antara para peserta asuransi syariah. Kemudian yang kedua yaitu wakalah bil ujroh, yaitu akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Yang ketiga yaitu mudharabah atau mudharabah musyarakah, yaitu akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin, NIM saya 7211417154. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi asuransi, itu PSAK 108. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Untuk laporan entitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah. Selanjutnya itu PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah yang terdiri dari yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Terus yang kedua ada laporan surplus, defisit, underwriting, dana tabaruk. Terus yang ketiga ada laporan perubahan dana tabaruk. Terus yang keempat itu ada laporan perubahan entitas. Terus yang kelima ada laporan laba rugi. Terus ada laporan arus kas. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Terus laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan. Terus yaitu PSAK 108 paragraf 3 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta alokasi surplus atau defisit underwriting, penyajian teknis dan cadangan dana tabaruk. Rincian aturan PSAK 108 adalah sebagai berikut, yaitu kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabaruk dalam dana peserta. Terus yaitu bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana syariah temporer, jadi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah masyarakat, dan kebijakan jika menggunakan akad wakalah. Terus bagian kontribusi untuk ujrah atau fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus, defisit, underwriting, dan dana tabaruk. Terus selanjutnya ada surplus, underwriting, dana tabaruk. Penetapan dasar surplus, underwriting, dana tabaruk tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabaruk. Terus yaitu sebagai sebagian sebagai cadangan dana tabaruk, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta. Terus selanjutnya sebagai
sebagian sebagai cadangan dana tabaruk. Terus sebagian didistribusikan kepada peserta dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah. Terus defisit underweighting dana tabaruk, pinjaman core dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus, defisit underweighting, dan dana tabaruk diakui pada saat entitas pengelolaan menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Terus defisit tabaruk artinya dalam entitas pemegang polis terjadi saldo surplus yang negatif atau saldo surplus posisi debit. Terus itu pinjaman oleh perusahaan diberikan bukan untuk mengkreditkan saldo surplus, tetapi melainkan sebagai bantuan cash flow dari dana pengelola kepada dana pemegang polis. Selanjutnya ada penyisihan teknik atau technical provision. Penyisihan teknik untuk asuransi syariah terdiri dari penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang. Terus selanjutnya ada klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim menjadi kewajiban reasuransi. Terus selanjutnya ada klaim terjadi tetapi belum dilaporkan, yaitu penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk dalam penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Lanjut, perkenalkan nama saya Biar Ardiansyah, NIM 7211917149. Selanjutnya adalah penyisihan teknis atau technical provision. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah itu terdiri dari 3, yaitu penyisihan yang pertama itu penyisihan kontribusi, yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang. Yang kedua ada klaim yang masih dalam proses, yaitu jumlah penyisihan atau ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Yang ketiga yaitu klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang terjadi tapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus, defisit underwriting, dana tabaruk. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut: A. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menjadi menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. B. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi yang tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. Yang ketiga, klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan dan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini dan yang dilaporkan dengan metode statistik. Cadangan dana tabaruk. Cadangan dana tabaruk digunakan untuk menutupi defisit yang akan terjadi di periode mendatang dan untuk memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Cadangan dana tabaruk diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan
kehati-hatian atau deemed prudent agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tahap baru. Pada periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai satu cadangan dana tahap baru yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tahap baru. Penyajiannya itu seperti apa? Penyajiannya yang pertama itu bagian surplus underwriting dana tahap baru yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tahap baru yang didistribusikan kepada peserta, dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos-pos bagian surplus underwriting dana tahap baru yang didistribusikan kepada pengelola dalam perubahan dana tahap baru. Penyisian teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Dana tahap baru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Cadangan dana tahap baru disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tahap baru. Pengungkapan. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait kontribusi, tetapi tidak terbatas pada yang pertama itu kebijakan akuntansi untuk kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi peserta, entitas asuransi dan reasuransi. Yang ketiga, rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah dan presentasi komponen kontribusi. Yang kelima, kebijakan diberlakukan surplus defisit underwriting dana tahap baru. Yang keenam, jumlah pinjaman dana out untuk menutup defisit underwriting dana tahap baru jika ada. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad. Yang ke berapa tadi 78, kebijakan pembentukan jenis penyisian teknis serta dasar yang digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan basis jika dilakukan. Yang ke-9, kebijakan pembentukan cadangan tahap baru serta dasar yang digunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Andika Wayudi dengan NIM 7211417. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kontribusi atau premi. Nah, kontribusi atau premi ini adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujroh. Nah, komponen dari kontribusi ini adalah ada tahap baru, ada ujroh, tabungan atau investasi, premi reasuransi, dan klaim. Terus selanjutnya ada pelakuan akuntansi. Untuk pelakuan akuntansi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Nah, yang pertama itu ada kontribusi dapat berupa tahap baru dan ujroh. Nah, yang kedua, kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tahap baru dalam dana peserta. Yang ketiga, ada bagian kontribusi untuk ujroh atau fee yang diakui sebagai beban atau bagi peserta dalam LSDU dan sebagai pendapatan. Yang bagian kedua, penyajian. Nah, penyajiannya ini ketika mendapat penerimaan kontribusi tahap baru, maka disajikan dalam laporan surplus atau defisit underwriting dana tahap baru. Nah, yang kedua ada penerimaan kontribusi ujroh yang disajikan dalam LSDU dan laporan laba rugi. Yang ketiga, pada akhir keuangannya kontribusi yang masih outstanding atau kontribusi yang belum menjadi hak net contribution itu disajikan dalam laporan posisi keuangan. Hitungan kontribusi atau premi bisa dilihat di PPT, soalnya PT Aksyar 9 ikut salah satu produk asuransi di PT Sebi Insurance Co. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi atau premi sebesar 1 juta dengan ujroh sebesar 10%. Aktuaria menghitung pencadangan kontribusi tahap baru sebesar 350.000. PT Aksyar melakukan pembayaran premi secara transfer bank. Nah, jurnal penerbitan polis itu didebit piutang kontribusi dan kreditnya penerimaan kontribusi sebesar 1 juta rupiah. Di debit itu ada kenaikan KMPMD. KMPMD itu kewajiban manfaat polis masa depan. Nah, kreditnya kewajiban manfaat polis masa depan sebesar 350.000.
Nah, untuk jurnal penerimaan pembayaran itu kas di debit sebesar 1 juta dan kreditnya piutang kontribusi sebesar 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang kedua ini ada tabaru. Tabaru adalah dana yang khusus digunakan untuk dana menolong antar peserta asuransi. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengakuan dan pengukuran. Yang kedua itu ada penyajian. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran, yang pertama, kontribusi dari peserta itu diakui sebagai bagian dari dana tabaru dalam dana peserta. Nah, yang kedua, tabaru itu merupakan kontribusi setelah dikurangi oleh ujroh. Nah, yang ketiga, tabaru neto merupakan tabaru bruto setelah dikurangi tabaru reasuransi dan kontribusi yang baru merupakan hak atau KYBMH. Untuk yang keempat itu dalam asuransi jiwanya kontribusinya itu ada 3, yaitu ujroh, tabaru, atau investasi. Nah, di asuransi itu umumnya cuma ada ujroh dan tabaru. Untuk penyajiannya itu kontribusi tabaru disajikan dalam laporan surplus atau defisit underwriting dan tabaru. Nah, untuk jurnalnya ini tuh sama dengan kontribusi yang sebelumnya. Selanjutnya ada ujroh yang dibayarkan atau beban ujroh. Ujroh yang dibayarkan atau beban ujroh adalah biaya yang dibebankan dari dana peserta sebagai fee pengolahan yang digunakan untuk biaya operasional. Untuk ujroh yang dibayarkan atau beban ujroh juga dibagi menjadi 2, itu ada pengakuan dan pengukuran, dan yang kedua ada penyajian. Untuk pengakuan dan pengukuran, yang pertama, bagian kontribusi untuk ujroh atau fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. Nah, yang kedua, ujroh yang dibayarkan berbentuk presentasi tertentu dari kontribusi. Untuk kedua, penyajiannya ini, ujroh yang dibayarkan disajikan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. Selanjutnya, perhitungan ujroh yang dibayar atau beban ujroh. Soalnya bisa dilihat di PPT, itu PT Aksyar 9 itu salah satu produk asuransi di PT SEBI Insurance Co. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi atau premi sebesar 1 juta dengan ujroh sebesar 10%. Nah, untuk jurnalnya, untuk jurnal penerbitan polis, itu beban ujroh di debit, untuk kreditnya utang ujroh pengelola sebesar 100.000. Nah, 100.000 itu didapat dari 1 juta dikali dengan 10%, maka hasilnya 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi reasuransi atau premi asuransi. Nah, kontribusi reasuransi ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 25 tahun 2006. Dalam kontribusi reasuransi terdapat perlakuan-perlakuan akuntansinya seperti pada pengakuan dan pengukurannya. Yang pertama, kontribusi itu terdiri dari tabaru reasuransi dan ujroh reasuransi. Yang kedua, kontribusi reasuransi diakui sebagai beban pengurang kontribusi bruto selama periode kontrak. Nah, kalian bisa lihat pada PPT contoh nomor 4 itu ada contoh untuk transaksi kontribusi reasuransi ya. Contohnya tuh begini, PT SEBI Insurance melakukan kerjasama treaty dengan Reindo Syariah sebesar 30% OR atau on retention dan 70% quote share. Selama 3 bulan pertama telah tercatat jumlah kontribusi yang diterima sebesar 100 juta. Sedangkan besaran ujroh yang dibayar adalah 40% dari kontribusi. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya. Nah, teman-teman, cara perhitungannya itu begini. Kontribusi sama dengan 100 juta. Terus ujroh tuh cara menghitung ujroh itu 40% dikali 100 juta. 40%-nya itu dari ujroh yang sudah dibayar sama dengan 40 juta.
Terus cara menghitung OR atau on retention-nya itu 30% dikali 100 juta dikurangi 40 juta. 30%-nya itu dari besaran OR-nya, sedangkan 100 juta itu yang kontribusi ini dikurangi hasil dari ujroh sama dengan 18 juta. Terus kita terakhir menghitung kuota share atau kontribusi reasuransi yang kita cari itu. Sama dengan 70% dikali 60 juta sama dengan 42 juta. 72 jutanya itu tadi yang ada di soal, dan 60 juta itu dari 100 juta dikurangi 40 juta. Nah, cara menulis jurnalnya itu begini. Ini jurnal saat ini tuh terjadi. Jurnalnya itu kontribusi reasuransi debit dan utang reasuransi itu kredit sebesar 42 juta. Nah, ini jurnal saat kita akan melakukan transaksi tersebut. Utang reasuransi debit dan kas atau bank itu kredit sebesar 42 juta juga. Dan yang transaksi yang kelima itu ada ujroh diterima atau pendapatan ujroh. Nah, di ujroh diterima ini juga ada perlakuan akuntansinya seperti pada pengakuan dan pengukurannya. Yang pertama itu, ujroh reasuransi diakui selama periode kontrak. Dan yang kedua itu, ujroh reasuransi diterima sebagai fee yang dibebankan kepada pengelola untuk pengelolaan tabaruk reasuransi. Nah, untuk contoh kalian bisa lihat di PPT yang transaksi nomor 5 itu contohnya itu seperti ini. PTCB Insurance melakukan kerjasama treaty dengan Reindo Syariah sebesar 30% OR atau on retention dan 70% code share. Selama triwulan pertama telah tercatat jumlah kontribusi yang diterima sebesar 100 juta rupiah, sedangkan besaran ujroh yang dibayar adalah 40% dari kontribusi. Sedangkan ujroh reasuransi sebesar 15% dari kontribusi reasuransi. 15% itu hanya benchmarking aja, tidak ditetapkan oleh reasuransinya. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung untuk membuat jurnalnya itu. Nah, teman-teman, begini cara menghitungnya ya, yang transaksi nomor 5 itu. Kita harus mencari kuota share atau kontribusi reasuransinya dulu sebesar 70% dikali 60 juta. Nah, 70% itu kuota share-nya itu sebesar 70% sama dengan 42 juta. Terus yang kedua, kita harus mencari ujroh reasuransinya sama dengan 15% dikali 42 juta. Nah, 15%-nya itu besaran dari ujroh reasuransinya, dan 42 juta itu hasil dari quote share-nya ini 42 juta. Nah, untuk mencatat jurnalnya itu seperti ini. Pada saat transaksi itu terjadi, piutang ujroh reasuransi di debit, ujroh reasuransi di kredit sebesar 6,3 juta hasil dari ujroh reasuransi ini. Dan yang kedua, pada saat kita akan melakukan transaksi tersebut, itu jurnalnya itu kas atau banknya itu pada debit dan piutang ujroh reasuransinya itu pada kredit sebesar 6,3 juta juga. Contoh soal selanjutnya yaitu surplus operasi reasuransi. Kita baca soalnya. Pada tanggal 10 Februari 2020, PT Asuransi Dana Syariah memperoleh surplus operasi reasuransi sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas debit, kemudian kredit, piutang, surplus asuransi. Catat sebesar angka yang tertera yaitu 15 juta, sehingga jurnalnya adalah kas debit, piutang, surplus reasuransi, kredit sebesar 15 juta rupiah masing-masing. Kemudian pada saat itu kas belum terima atau piutangnya belum dihapuskan. Kemudian pada tanggal 12 Februari surplus asuransi telah diterima tunai, sehingga jumlahnya adalah piutang debit 15 juta dan surplus asuransi kredit sebesar 15 juta rupiah juga. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal yang selanjutnya, yaitu tentang penyisihan teknik atau cadangan teknik. Nah, di sini kita sederhanakan soalnya. Kemudian bagaimanakah proses penjurnalannya? Kita baca soalnya. Diketahui berdasarkan perhitungan PT Asuransi Dana Syariah, penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak yaitu sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya adalah kenaikan atau penurunan kontribusi yang belum menjadi hak debit, kemudian penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak kredit.
yaitu senilai angka yang diketahui yaitu sebesar 50 juta, sehingga jurnalnya adalah kenaikan atau penurunan kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 50 juta debit, kemudian penyisian kontribusi yang belum menjadi hak kredit sebesar 50 juta rupiah. Kita masuk pada contoh selanjutnya, yaitu tentang bagi hasil investasi atau bagi hasil dana peserta. Kemudian bagaimanakah menjurnalnya? Kita baca soalnya. Diketahui dari perhitungan bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2020 diperoleh untung sebesar 90 juta rupiah untuk PT Asuransi Dana Syariah. Di sini kita sederhanakan perhitungannya. Jurnalnya adalah bagian bagi hasil untuk pengelola debit dan kas atau utang bagi hasil untuk pengelola kredit. Nah, itu dicatat sesuai jumlah yang telah dihitung. Itu di contoh soal adalah 90 juta, sehingga jurnalnya adalah bagian bagi hasil untuk pengelola 90 juta dan kredit kas atau utang bagi hasil untuk pengelola kredit 90 juta rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami, maaf. Terima kasih.